SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Timur berada di SK 12 Bandar Jaya, tepatnya di Kecamatan Rantarasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terkait dengan kegiatan P5 di SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, jadwalnya dilaksanakan di setiap hari Sabtu, dilaksanakan setelah melakukan aktivitas senam pagi. SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Timur memiliki 13 rombongan belajar, sehingganya pada kegiatan P5, kepala sekolah menunjuk 5 koordinator yang bertanggung jawab sebagai tim P5 tersebut. Pada proyek kali ini, tema yang diambil yaitu kearifan lokal dengan topik pelestarian bahan panganan lokal Indonesia dengan judul Ramuan Alam Kekuatan Hidupku, yaitu membuat kunyit asam bersama kelas 7A. Baik Bu, sebelumnya kami mohon maaf mengganggu waktunya sehubungan dengan Ibu selaku koordinator P5 di SMP Negeri 2 ini. Saya untuk proyek P5 di semester ini kami mau ambil tema dengan kearifan lokal, yaitu akan membuat jamu tradisional terkhusus ke jamu kunir asem atau kunyit asem, yang mana pada proyek kali ini kami beri judul Ramuan Alam Kekuatan Hidupku. Saya mengambil tema ini karena menurut saya ini sangat penting untuk edukasi anak-anak terkait pengenalan tanaman obat keluarga, yang mana tanaman obat keluarga itu nanti bisa dimanfaatkan mereka untuk mengobati sesuatu yang ringan mungkin terkait hal itu. Oke, bagus. Kapan rencanamu dilaksanakan? Untuk ini berdasarkan nanti kami bagikan ininya Bu, apa jadwalnya. Insya Allah akan dimulai di minggu kedua di bulan Januari ini Bu. Oke, monggo dilanjutkan. Bagus itu ya, silakan dilanjutkan. Nanti jangan lupa jadwalnya dikasih sama Ibu ya. Ya, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, melakukan aktivitas selanjutnya, berarti kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Gak ada, Bu. Tidak ada. Oke, hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, keadaan kalian sehat semua, bisa dilihat dari kehadiran hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi P5 kita, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu mau menyapa kalian, ya? Masih pagi, masih fresh belum tentunya, ya kan? Oke, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, sekali lagi, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, kalau dari kesemangatannya terlihat sangat semangat. Oke, di sini Ibu mau cek kefokusan kalian. Tahu permainan gajah kecil semut besar? Gajah kecil semut
profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat apa itu proyek yang kita lakukan di proyek yang kemarin? Apa tentang? Iya, suara demokrasi. Tentang apa yang kita lakukan kemarin? Pemilihan ketua Oke, pemilihan ketua OSIS. Sebelumnya nih, kalian sudah pernah memilih di SD? Belum kan? Nah, berarti ini merupakan pengalaman pertama untuk menyalurkan suara. Nah, ini sebagai gambaran nanti ketika kalian sudah berusia 17 tahun. Kenapa di usia 17 tahun? Kenapa? Sudah punya KTP. Setelah punya KTP diapakan? Kalau ada kegiatan seperti pemilu bisa ikut memilih atau ikut mencoblos. Nah, itu gambarannya itu seperti itu. Jadi di tempat kita ya, karena negara kita merupakan negara demokrasi, maka pemilihan pemimpin itu dilaksanakan dengan demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oke, itu mengenai materi proyek profil pelajar Pancasila yang sudah kita lalui bersama, mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan hingga pada akhirnya sampai pada evaluasi dan refleksi yang sudah kita lakukan di proyek yang sebelumnya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan proyek profil pelajar Pancasila kita, yaitu Ibu di sini mengambil tema kearifan lokal. Nah, kearifan lokalnya tentang apa? Nah, di sini Ibu mengambil tentang ramuan alam kekuatan hidupku. Dari gambar ini apa yang kira-kira mau kita buat? jamu. Ya, kita mau buat jamu atau mau memproduksi jamu. Akan tetapi profil pelajar Pancasila itu bukan hanya produknya, tapi nanti Ibu akan lihat bagaimana prosesnya. Kalian juga harus memahami bagaimana tahap-tahapannya. Bukan hanya sekedar membuat jamu. Nah, hingga pada akhirnya nanti kalian bisa mengetahui manfaat-manfaat apa saja yang terkandung di dalam aneka bahan yang akan dibuat jamu. Seperti apa? Ada apa yang bahan untuk membuat jamu? Ya, ada kencur, apa lagi? Kunyit, apa lagi? Jahe dan lain sebagainya. Oke, sebelum jauh menuju ke materi kita, di sini Ibu ada pertanyaan. Ada yang pernah minum jamu? Pernah. Suka enggak dengan jamu itu? Suka, Bu. Suka. Rasanya bagaimana jamu? Bagaimana rasa jamu yang ada di benak kalian? Pahit. Ada yang pernah minum jamu? Pernah, Bu. Nah, kenapa kamu minum jamu? Karena kata Bunda sehat. Ya, ada yang nggak pernah minum jamu sampai saat ini? Kenapa, Naifah? Karena pahit. Pahit, ya. Rata-rata jamu atau obat itu rasanya gimana sih? Pahit. Tapi manfaatnya untuk diri kita untuk apa? Untuk kesehatan atau menyehatkan diri kita. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana sih membuat jamu. Apa sih sebenarnya manfaat dari kencur itu? Bisa diolah menjadi jamu apa saja. Nah, kalau misalnya saya punya kembung nih, apa yang saya lakukan? Bisa gak sih minum obat tanpa obat yang beli di apotik? Ada gak sih obat tradisionalnya? Nah, itu yang akan kita ulik. Kalian sudah duduk berkelompok, sudah dapat nomor semua kan? Sudah. Oke, Aldo, ada geser ke sini Aldo. Ada dengan teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis tanaman toga.
kunyit putih, jahe, daun pandan, daun jeruk purut, kemangi, kenikir, daun bawang, bibit daun limau kasturi, bibit daun salam, pepaya, dan daun kantul. Tanaman toga adalah salah satu jenis tanaman obat yang dikenal memiliki beragam manfaat. Toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga. Manfaat tanaman toga yaitu berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan tanaman obat sebagai upaya kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada katanya resep jamu ala Jokowi. Nah, kira-kira apa yang terkandung di artikel ini? Di informasi ini, kenapa kok disebut ramu resep jamu ala Jokowi? Nah, itu. Oke, sekarang ini bisa dibaca kan? Nanti kelompok ini dari kelompok 10 dulu presentasi ke depan, ya. Ya, tapi yang satu diskusi silakan kelompok 1 untuk menyampaikan materinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan tentang diskusi kami, yaitu tentang Sehat dengan kunyit asam, manfaat penegakan racun dan diet alami. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk suaranya. Oke, baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Diskusi kalian sudah sangat luar biasa sekali. Kalian bisa menyampaikan apa itu jenis-jenis tanaman obat, kemudian apa itu tanaman toga, mengapa disebut tanaman toga, dan apa khasiatnya, apa manfaatnya dari berbagai macam jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat jamu itu sendiri. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, untuk di pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempersiapkan diri untuk memproduksi jamu itu sendiri. Jadi di minggu depan silakan dibawa peralatannya. Peralatannya seperti bawalah yang buat kunyit asam, bawalah kunyitnya dan bahan-bahan yang sudah ada di situ tadi. Kemudian yang mendapatkan resep ala Jokowi, nah apa saja di situ tentang bahan-bahannya silakan dipersiapkan. Jikalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, bisa secara langsung dengan ibu atau di kantor atau bisa menggunakan WA grup kita. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, jangan lupa semuanya itu dipersiapkan dan di setiap prosesnya kalian pahami, kalian hayati supaya kedepannya kita juga bisa menerapkannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti setelah kalian memproduksi, kalian juga akan memasarkan. Jadi jamu yang sudah kalian produksi itu akan kita jual. Ya, selain kita manfaatkan untuk diri sendiri, juga kita akan jual. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita membuat jamu kunyit asam, perlu alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Bahan yang perlu disiapkan yang pertama yaitu ada 500 gram kunyit, Selanjutnya ada 2 buah asam jawa dan ada 2 sendok makan garam. dan 2 buah gula merah, dan yang terakhir 500 ml air putih.
Kita sampailah di akhir pertemuan tentang proyek P5 kita, yaitu tentang kearifan lokal, yaitu membuat jamu kunyit asam. Kira-kira apa hal yang sudah kita dapatkan dari semua proses yang sudah kita lalui? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Dito, berdiri. Oke, beri tepuk tangan. Tadi ya, ternyata banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil setelah kita membuat jamu. Yang awalnya kita tidak tahu bagaimana bentuk kunyit. Nah, setelah pembelajaran ini kita bisa tahu kunyit itu yang seperti ini. Kemudian kita juga bisa tahu bagaimana cara mengolah kunyit untuk dijadikan jamu kunyit asam. Kemudian lepas dari pendapat itu, ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Oke, silakan Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi juga melestarikan budaya dan kesehatan tubuh. Oke, beri tepuk tangan untuk Alia. Ya, kurang lebih hampir sama apa yang disampaikan oleh Ziko tadi dengan belajar P5, terutama tentang membuat jamu. Kita akhirnya bisa tahu bagaimana cara mengolah kunyit itu untuk dijadikan jamu. Oke, baik. Nah, pembelajaran kita di proyek selanjutnya itu akan Ibu sampaikan setelah rapat bersama koordinator P5. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran P5 yang sudah kita lalui bersama dari mulai tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, sehingganya sampailah pada tahap refleksi yang kita lakukan pada saat ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi bekal kalian untuk melihat bagaimana kondisi alam yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Salah satunya dengan mengenali tanaman toga yang sudah kita bahas kemarin, kita bisa mengambil manfaat dari tanaman tersebut untuk kesehatan kita sehari-hari. Dan kita juga menjadikan pertimbangan bahwa obat itu tidak hanya obat yang ada di apotik, tapi obat juga ada di lingkungan sekitar kita. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita dari beberapa pertemuan yang lalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum